Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah kita lanjut. Nah, ini ada terawangan dua benda ya dari klien nomor 1966 ya. Dan ini menarik ya. Mumpung ada kesempatan, ada bahan ya untuk membahas materi, maka Mbak Wira akan memberikan edukasi. Diharapkan setelah Anda mendengar edukasi ini, Anda akan tahu dari mana sih tuah dari kedua benda yang Anda miliki ini berasal, kayak gitu. Sedangkan mekanisme tuah bekerja sudah Mbak Wira jelaskan pada video sebelumnya ya. Jadi nanti sebelum video Anda ini ada video dulu, itu Mbak Wira menjelaskan bagaimana mekanisme tuah itu bekerja ya. Jadi nanti videonya akan saling melengkapi sehingga ketika orang mendengar itu edukasinya komplit. Oh, tuah itu begini loh. Jadi punya gambaran. Sehingga diharapkan siapapun yang mendengarkan akan menjadi banyak tahu dan tahu banyak terkait dengan benda-benda bertuah gitu ya. Oke, kita kembali. Jadi gini, tuah itu berasal dari energi ya. Tuah berasal dari energi. Jadi adanya tuah itu karena ada energi pada suatu benda bertuah. Energi itu sendiri asalnya ada 3 macam. Yang pertama berasal dari alam semesta. Jadi alam semestalah yang mengisikan energi ke dalam benda itu. Alam semestalah yang membentuk benda itu dari yang sebelumnya tiada menjadi ada dan bertuah. Dalam suatu penggalan mantra Sangkan Paraning Dumadi disebut asalku wangwung ora ana padang peteng. Jadi memang semua itu berasal dari ketiadaan. Dari ketiadaan itulah kemudian menjadi ada. Kalau ada itu tanpa ketiadaan, maka dia tidak disebut dengan ada. Loh, nggak ada tiada kok. Bagaimana ada bisa muncul? Kan begitu. Nah, ini filsafat ya, kita renungkan, kita pahami pelan-pelan bagaimana kita memaknai kita, diri kita, dan benda-benda gaib yang ada di sekitar kita. Itu sebelumnya semuanya tiada, hampa. Karena memang sesungguhnya dari kehampaan itulah lalu muncul ada. Jadi meskipun itu ada, sebenarnya dia tiada. Kenapa? Karena tiada daya dan upaya melainkan berasal dari Tuhan. Nah, benda Anda itu mengalami fase itu. Dari yang sebelumnya tiada, tidak bertuah gitu kan. Kemudian menjadi ada, menjadi bertuah. Nah, sekarang kondisinya adalah tiada lagi. Lah kok bisa begitu? Nanti akan Mbak Wira jelaskan di belakang. Unik ya. Jadi tuah yang pertama berasal dari energi alam semesta, dan alam semestalah yang membentuk itu. Contohnya apa sih benda-benda atau mustika yang dibentuk oleh alam semesta? Ya, contohnya adalah batu merah delima, rantai babi, mustika kelapa. Itu adalah benda-benda yang berenergi tinggi karena memang alam yang mengisi energinya, bukan manusia, bukan dicas oleh manusia, bukan. Melainkan alam sendiri yang mengisinya. Oleh karena alam yang mengisinya, makanya energinya jadi luar biasa. Karena alam semesta itu ya tidak terbatas. Sifatnya memang sangat makro. Itulah kenapa dalam ilmu kejawen disebut makro kosmos, kan begitu. Nah, sekarang yang kedua yaitu energi dari manusia. Nah, manusia ini sifatnya terbatas. Yang tidak terbatas apa? Ya alam semesta. Nah, karena manusia itu terbatas, ya keterbatasan itu yang kemudian disebut dengan mikrokosmos. Nah, gitu loh ya. Jadi nyambungnya ke sana. Nah, manusia siapa, Mbah? Berarti praktisi yang meritualkan benda itu. Dia mengisikan energinya ke dalam suatu benda dengan beberapa metode, salah satunya dengan teknik yang namanya prana. Nah, dua benda ini adalah benda-benda yang di-blessing, diisi dengan energi ya melalui teknik prana. Itulah kenapa Mbak Wira bilang sebelumnya dari tiada, kemudian jadi ada tuahnya karena diisi oleh praktisi yang meritualkan. Istilah kerennya di-blessing. Tapi ya itu tadi, karena manusia itu sifatnya terbatas, energi itu bisa habis. Ketika seiring dengan waktu dipakai, tuahnya berjalan, lama-kelamaan energinya habis. Ketika habis ya jadi tiada lagi.
Itulah ya, paham ya ini ya. Yang ketiga, energi itu berasal dari khodam. Ya, berasal dari khodam. Khodam itu adalah jin yang sudah ditundukkan, sudah diikat dengan perjanjian sehingga dia tunduk patuh untuk membantu manusia. Itu khodam. Kalau dari khodam itu sama seperti dari manusia. Cuman bedanya karena khodam itu makhluk, dia hidup. Ketika tuahnya berjalan, energinya berkurang, dia istirahat untuk memulihkan kembali energinya. Itulah kenapa ada yang namanya offering. Offering itu mengembalikan energi khodam yang terkuras habis ketika dia menjalankan perintah yang Anda berikan. Atau dalam bahasa mudahnya, energinya itu habis karena memberikan tuah kepada Anda. Itulah kenapa butuh di offering, butuh diberikan hadiah, biasanya wewangian. Karena energi dari wewangian itu bagus sekali untuk memvibrasi energi yang ada di alam semesta. Nah, energi itulah yang kemudian digunakan untuk meng-auto recovery energi dari khodam yang habis terpakai. Paham ya? Kita kembali. Tiga energi itulah ya yang memberikan tuah pada suatu benda. Nah, ini Anda harus paham. Nah, sekarang untuk benda yang pertama, yaitu sebuah minyak berwarna hitam di dalam botol, ini kosong. Posisinya sama, pernah di blessing juga. Ya, pernah diisi dengan energi. Tapi yaitu tadi kondisinya habis. Sehingga dia tidak mengandung energi. Sekarang ini tidak mengandung energi. Kemudian Mbak Wira cek secara visual, dia juga tidak mengandung khodam di dalamnya. Juga tidak terhubung dengan khodam. Portal-portal juga tidak ada. Sehingga benda yang pertama ini kemudian Mbak Wira nyatakan dia tidak berenergi dan tidak berkhodam. Kemudian Mbak Wira mencoba menggunakan metode yang dalam tanda kutip agak memaksa gitu ya, yaitu dengan metode injeksi energi. Mbak Wira mencoba menginjek, memancing. Apabila ada khodamnya biar dia keluar. Ternyata memang tidak ada feedback apapun dari benda ini. Sehingga dari sana Mbak Wira yakin bahwa memang benda yang pertama ini kosong, tidak bertuah. Jelas ya? Yang kedua, ini benda apa ya? Ini dari Thailand ya, budaya Thailand. Mbak Wira lupa ini namanya apa. Mbak Wira ingatnya itu takrut ya. Takrut itu suatu botol yang berisi organ tubuh manusia. Entah minyak dagu, entah tulang, entah apa kan gitu. Sama, benda yang kedua ini juga begitu, di blessing. Dan ini kosong, penjelasannya sama dengan yang pertama. Loh, bagaimana sih blessing itu? Jadi gini, ini akan Mbak Wira ceritakan ya, karena Anda adalah pemahar Mbak Wira ya. Maka Mbak Wira akan membocorkan rahasia lebih banyak kepada Anda. Ya, siapapun yang mendengar video ini ya rezekinya, jodohnya. Memang dia berjodoh dengan ilmu yang akan Mbak Wira jabarkan ini gitu. Jadi tolong sebelum Mbak Wira menjabarkan ilmu ini, Mbak Wira tegaskan bahwa Mbak Wira tidak tahu dari mana Anda membeli dua benda ini ya, sehingga Mbak Wira terus terang tidak ada kepentingan apapun ya kepada seseorang praktisi atau siapapun itu. Karena memang Mbak Wira hanya murni membaca dari foto yang dikirim. Jadi Mbak Wira tidak tahu siapa penjualnya, ya Mbak Wira tidak tahu di mana belinya, harganya berapa, ya. Sehingga Mbak Wira juga tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun dalam bahasan kali ini, gitu ya. Jadi gini ya Lur ya. Kalau kita mendatangkan tuah, ya, jadi dari sebelumnya benda yang kosong yang tidak ada apa-apanya, kemudian menjadi bertuah, itu metodenya banyak. Mbak Wira bisa menceritakan setidaknya ada 3 metode yang Mbak Wira pernah tahu. Yang pertama adalah metode konjurasi. Metode konjurasi ini bermacam-macam versi. Maka dari itu harus Mbak Wira pagari dengan koridor, ya, dengan definisi operasional. Seperti ini loh konjurasi yang Mbak Wira maksud. Jadi kalau ada orang dengan definisi konjurasi yang berbeda, supaya tetap dengan pendirian masing-masing, tidak berbenturan, tidak dibanding-bandingkan. Konjurasi kok kayak gitu, enggak kayak gitu ya. Jadi Mbak Wira memagari nih definisi konjurasi seperti ini loh, gitu lah ya. Yang pertama, metode konjurasi dengan menghadirkan khodam. Sesungguhnya kalau Mbak Wira lebih senang menyebutnya dengan menghadirkan khodam untuk membantu hajat seseorang. Mbak Wira lebih senang menyebutnya dengan begitu. Tapi karena pasar menyebutnya dengan konjurasi, maka oke lah, kita anggap itu adalah konjurasi, gitu ya. Jadi menghadirkan khodam untuk membantu hajat tertentu. Nah, kedua benda ini itu tidak dimaksudkan di ritual dengan menghadirkan khodam. Ya, jadi memang murni hanya di blessing, diisi energi, sehingga dia bertuah, betul memang bertuah.
Ya, awalnya memang bertuah, tapi kemudian setelah energi itu habis, tuahnya perlahan-lahan memudar. Dan itu bisa Anda buktikan, bisa Anda rasakan. Ketika Anda memegang benda ini, tidak ada beda antara Anda memegang benda ini atau tidak. Ya, kalau dia bertuah, ada beda antara memegang benda yang bertuah tadi atau tidak, itu pasti ada beda. Jadi yang pertama namanya metode menghadirkan khodam untuk membantu hajat, dan kedua benda ini tidak dimaksudkan, tidak diritual dengan pakam tersebut. Yang kedua yaitu metode portal. Biasanya kalau metode portal itu digunakan ya pada proses konjurasi demon biasanya. Ya, kemarin malam itu Mbak Wira dapat benda yang diterawang juga, itu metodenya konjurasi demon portal ya, jadi ngeling ya. Kenapa kok demon itu hanya ngeling? Karena konjurasi. Jadi kalau ini konjurasi versi yang berbeda ya, itu kan dicetuskan pertama kali oleh pengikut Katolik ya, dengan cara apa? Mereka melakukan sesembahan kepada demon, kepada iblis, agar dipermudah hajatnya, diberi kekuatan gitu kan, mempermudah dalam memperoleh harta, tahta, dan wanita kan gitu, kekuasaan, harta, uang ya, wanita ya. Karena demon itu tidak bisa dikonjurasi, tidak bisa diisikan ke dalam benda, maka demon itu sistemnya portal atau ngeling. Dibuatkan portal ke realmnya demon itu, sehingga energi dari demon itu terus mengalir. Energi itulah yang kemudian memberikan tuah pada pemegang benda yang dilingkan dengan si portal demon tadi. Nah, kedua benda ini tidak diritual dengan pakam seperti itu gitu loh. Jadi juga tidak ngeling ke portal, tidak ngeling ke demon juga. Ya, karena Mbak Wira tidak menemukan portal pada benda-benda ini. Nah, yang ketiga, metode pengisian tuah ini dengan cara apa? Disuwuk. Disuwuk itu dibacaan doa gitu kan, dibacakan mantra, kemudian ditiupkan ke benda, kemudian dia berdoa pada Tuhan itu bahwa siapapun memegang benda ini ya, diharapkan mudah hajat hidupnya, mudah urusannya. Nah, yang masuk itu kemudian energi dari doa itu. Beberapa praktisi menyebutnya dengan metode blessing. Di-blessing, diberkahi. Kalau terjemahan Google itu blessing itu diberkahi. Ya, diberkahi. Nah, ini metodenya kayak gitu, diisi energi. Tapi karena energi itu habis, maka tuahnya itu juga kemudian tidak terasa. Nah, untuk benda yang kedua yang patung orang ini ya, ini masih kerasa, residu energinya itu kerasa, sedikit sekali. Ya kira-kira dari 1 sampai 100 itu ada di kisaran level 20 lah kira-kira. Karena memang benda ini dari bahannya itu tidak mampu menyimpan energi dalam jumlah besar ya. Beda dengan batu-batuan seperti kristal ya, perak, emas, itu memang dia secara bahan alami dia mampu menyimpan energi dalam jumlah besar ya. Ini tolong ya, Mbak Wira tidak tahu loh ya siapa penjualnya ya, belinya di mana, harganya berapa. Tolong Mbak Wira menjelaskan ini adalah murni semata-mata karena edukasi ya, untuk edukasi dan bukan untuk menjelekkan ataupun menjatuhkan siapapun ya. Jadi tolong sikapi dengan positif, sikapi dengan bijak. Jangan kemudian ada omongan katanya Mbah Wira benda ini kosong, katanya Mbah Wira minyak ini kosong, nanti saya nggak enak ya. Pernah dulu kejadian itu tembang liring, diadu saya sama dalangnya, dalang gitu kan. Kata Mbak Wira tembang liringmu kosong, palsu katanya ya. Padahal Mbak Wira tuh nggak ngomong kayak gitu ya. Akhirnya dalang itu marah-marah sama Mbak Wira, ya telepon ke Mbak Wira. Nah, itu jangan sampai lah kayak gitu ya, jangan sampai. Jadi gini loh Lur, seringkali Mbak Wira jumpai bahwa praktisi itu membuat benda itu sudah benar, sudah baik, tapi karena penggunaan akhirnya rusak. Itu sama dengan Anda datang ke Mbak Wira bawa motor, Mbah motor ini tolong dicek, wah ini mati mas, ini udah rusak gitu kan. Terus Anda lapor ke dealernya gitu, dealer Honda, dealer Yamaha, katanya Mbah Wira motormu rusak katanya. Kamu menjual motor rusak, padahal Mbak Wira nggak ngomong kayak gitu. Mbak Wira cuma ngomong ini motor yang ada di depan saya ini rusak gitu loh. Belum tentu motor itu rusak dari dealer, belum tentu, bisa jadi dari dealer itu ya sudah kencang sejak hari pertama dimiliki. Kalau Yamaha itu apa? Semakin di depan gitu kan. Kalau Honda apa? One Heart gitu ya. Ya tuahnya apa? Si motor ini jalannya kencang sejak hari pertama dimiliki itu bener. Tapi kan namanya penggunaan ya. Bisa jadi kena banjir. Kemudian salah ngisi bensin, harusnya diisi bensin diisi solar. Akhirnya terus rusak gitu loh. Begitu rusak disodorkan ke Mbak Wira, dicek.
Mbak Wira sampaikan ini rusak, bukan berarti Mbak Wira jelekin pabrik Yamaha, bukan. Benda yang ada di depan ini rusak karena memang mungkin faktor pemakaian yang kurang pas. Itu loh ya. Jadi bukan berarti Mbak Wira jelek-jelekan pabrik Honda, bukan. Menjelekkan pabrik Yamaha, bukan juga gitu. Ada handphone rusak di bawah Mbak Wira, Mbah tolong dicek Mbah, oh handphone ini rusak Mas, sudah mati total, nggak bisa dipakai. Terus dilaporkan ke pabrik Samsung, oh pabrik Samsung gitu kan. Katanya Mbak Wira HP buatanmu itu rusak, palsu gitu ya. Oh, itu juga salah paham, salah tangkap ya. HP-nya mungkin keluar dari pabrik bener, bagus. Tapi ketika dikantongin di jalan kena hujan, jatuh, kelindes mobil, akhirnya rusak gitu loh. Ketika dibawa ke Mbak Wira kondisinya rusak, Mbak Wira sampaikan ini rusak loh Mas. Bukan berarti Mbak Wira itu menjelek-jelekkan praktisinya gitu loh. Ini tolong ditelaah lebih dalam. Renungi dengan hati gitu ya. Jangan kemudian buru-buru sampaikan, oh katanya Mbak Wira ini kosong tidak berkodam, enggak seperti itu. Paham ya? Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya dari dua benda milik Anda. Silahkan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan boleh ya. Ada sesuatu yang ingin diceritakan boleh. Ada sesuatu yang ingin ditanggapi boleh. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan juga boleh. Ya akan Mbak Wira jawab. Terima kasih. Selamat malam.